Halo rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu kembali dalam video pembelajaran kita. Rekan-rekan, pada video kali ini kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita dari video sebelumnya yang telah saya jelaskan tentang plagiat. Nah, dalam video sebelumnya itu saya sudah memberikan beberapa pengertian dan jenis-jenis plagiat. Nah, kali ini bagaimana kita mengantisipasi atau meminimalisasi bentuk-bentuk tindakan plagiat itu, atau yang paling bagus menghindari tindakan plagiat itu. Nah, oleh karena itu judul pada video kali ini yaitu pengenalan kutipan, ya, atau sitasi sebagai mitigasi dini dalam tindakan plagiat. Nah, silakan rekan-rekan menonton video ini atau menyimak video ini sampai akhir, kiranya nanti dapat memberikan pemahaman pada Anda seperti apa cara melakukan kutipan atau sitasi yang tepat sebagai bagian langkah untuk mencegah apa yang akan dilakukan sebagai bentuk tindakan plagiat. Nah, rekan-rekan, saya memberikan semacam analogi bencana alam, ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya tentang plagiat. Sebenarnya boleh kita katakan plagiat itu adalah bagian bentuk bencana dalam dunia akademik. Nah, kalau kita melihat berbagai macam jenis bencana yang ada di dunia ini dan yang apa yang terjadi, plagiat ini juga sebenarnya sama seperti bencana-bencana alam yang terjadi, karena tindakan plagiat ini menjadi bencana dalam akademik kita yang mengakibatkan rusaknya etika dalam penulisan karya ilmiah misalnya, atau jurnal-jurnal yang akan kita hasilkan. Nah, analogi ini sangat tepat saya kira, karena ini adalah sebuah bencana, maka kita perlu untuk mencegah, ya. Maka kita perlu untuk paling tidak bisa meminimalisasi, atau kalau bisa bencana itu bisa kita hindari secepat mungkin, sedini mungkin, sehingga nanti dalam karya kita tidak tertulis, tidak terdapat, atau tidak terlihat tindakan plagiat itu. Nah, inilah mengapa analogi bencana sama bisa kita terapkan di dalam proses penulisan jurnal, karena dengan demikian teman-teman nanti bisa melihat bahwa ternyata tindakan plagiat itu menjadi bencana yang sangat fatal di dalam kehidupan akademik Anda. Karena bencana, kalau kita nanti pelihara bencana itu kan sangat merugikan kita. Ujung-ujungnya akan merugikan. Jadi bencana, yang namanya bencana tidak ada yang positif, ya. Kita berharap tindakan yang negatif ini menjadi bisa kita antisipasi dengan baik. Nah, rekan-rekan, bencana dalam dunia akademik sebenarnya dalam video sebelumnya saya sudah singgung, saya sudah jelaskan. Ada beberapa bencana dalam dunia akademik yang bisa kita temukan. Ya, tentunya adalah garis besarnya, ukurannya itu adalah pada kata plagiat itu sendiri. Nah, plagiat seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya adalah tindakan mencuri, ya, tindakan menjiplak, tindakan kita mengakui karya orang lain menjadi karya kita. Nah, itu bencana, teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti tindakan-tindakan seperti ini, entah apapun jenisnya, ya, entah itu fabrikasi, falsifikasi, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, ini menjadi bencana alam dalam dunia akademik kita saat ini. Tindakan-tindakan seperti ini harus segera kita hilangkan, karena lama atau cepat, baik lambat ataupun nanti sangat cepat, atau juga akan terungkap.
Terlebih di era digital ini, sepandai-pandainya kita nanti menyimpan, menyembunyikan tindakan-tindakan bencana itu, akan berdampak negatif di kemudian hari. Nah, oleh karena itu akan lebih bijak jika kita memang terus terang saja untuk menghasilkan karya dengan tingkat integritas yang bagus, sehingga bencana alam dalam dunia akademik ini bisa kita hilangkan. Nah, rekan-rekan, karena analoginya adalah bencana, maka kita butuh yang namanya mitigasi, butuh yang namanya pencegahan, butuh yang namanya perencanaan untuk sesegera mungkin menghilangkan bencana itu atau mengantisipasi bencana itu jangan sampai dalam tulisan kita semakin parah. Dalam konteks kita akademik hasilnya semakin buruk. Nah, salah satu cara yang nantinya teman-teman sadari bahwa ini bisa digunakan adalah persoalan pengutipan. Sejauh ini menurut pengalaman saya dan hemat saya rekan-rekan, bahwa bencana alam yang banyak diciptakan dalam dunia tulis-menulis itu, dalam dunia akademik, sebenarnya bisa kita hindari kalau kita mumpuni atau memiliki pemahaman yang utuh tentang proses pengutipan. Nah, kalau saya perhatikan, ternyata apa yang kita kutip, apa yang kita sitasi, kadang-kadang tidak kita sertakan sumbernya. Nah, itu kan bentuk plagiat juga. Oleh karena itu, salah satunya yang perlu dipahami adalah bagaimana melakukan sitasi yang tepat. Bagaimana nanti cara menuliskannya dalam referensi. Karena apa yang kita kutip tentu harus kita berikan referensinya di bagian mungkin bibliografi, atau mungkin kita akan buat di referensi bagian daftar pustaka. Nah, daftar-daftar rujukan itu akan sangat berharga dalam menentukan pengesahan atau validitas dari apa yang sudah kita kutip pendapat-pendapat ahli. Oleh karena itu nanti kita akan melihat sejauh mana sebenarnya pengenalan kita terhadap kutipan, cara mengutip, model-model sitasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat dan pelajari juga secara mandiri, karena semua prodi atau bidang studi punya ketentuan buku akademik misalnya menentukan model sitasi apa nanti yang perlu digunakan. Nah, oleh karena itu teman-teman kita coba lihat proses mengutip, ya, terutama definisi klasik dari mengutip itu. Nah, rekan-rekan, jangan sampai kita salah memahami ya, bahwa kutipan itu hanyalah sekadar kita mengambil comot sana comot sini pendapat ahli. Tidak, teman-teman. Mengutip itu pada prinsip dasarnya ya, menurut Boris Karap itu, teman-teman meminjam pendapat dari seorang pengarang atau ahli yang terdapat dalam buku, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Nah, rekan-rekan, ada kata meminjam. Meminjam di sana tentu bukan berarti teman-teman ambil saja lalu mengakui hak milik kita. Ya kan gitu ya. Nah, ini yang sering salah. Kalau Anda mengutip pendapat orang lain, ingat, meminjam. Kalau namanya meminjam, berarti kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita pinjam. Dan misalnya kalau saya analogikan, Anda meminjam uang, meminjam barang, meminjam apapun gitu ya, tentu kan apa yang kita pinjam itu harus kita kembalikan pada orangnya. Nah, dalam tulis-menulis teman-teman, meminjam yang dimaksud Anda harus secara bertanggung jawab bahwa apa yang kamu pinjam itu harus diakui itu adalah milik ahli atau pengarangnya. Ya, jangan pinjam los gitu ya. Kalau kita minjam misalnya pulpen atau uang, kita berpura-pura lupa dan itu tidak kita kembali, itu salah. Nah, dalam proses meminjam dalam dunia akademik, teman-teman, meminjam itu harus kita lakukan dengan rasa penuh pertanggungjawaban bahwa pendapat ahli itu memang bukan punya kita. Kita harus akui itu. Oleh karena itu kita meminjam. Nah, meminjam di sana harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ide itu nanti akan mendapatkan keuntungan bagi saya untuk memperkuat argumen saya. Nah, kalau kita nanti misalnya meminjam seolah-olah
apa yang kita pinjam itu lantas langsung menjadi hak milik kita. Nah, itu yang salah. Nah, disinilah teman-teman butuh kesadaran penting, karena kalau Anda orang yang meminjam, ya meminjamnya yang hormat gitu ya. Meminjamnya itu yang harus baik. Jangan meminjam itu tangannya di atas gitu ya. Nama meminjam meminta, berarti kita harus rendah hati gitu ya, karena kita memang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, ketika teman-teman meminjam pendapat ahli, itu berarti Anda sedang membutuhkan pendapat itu, Anda ingin mengambil pendapat itu sebagai bantuan untuk memperkuat argumen Anda. Itulah rekan-rekan mengapa nanti manfaat yang langsung Anda rasakan ketika nanti Anda melakukan kutipan atau sitasi, sebenarnya itu secara langsung ada dua. Yang pertama, sitasi atau kutipan yang kamu ambil itu untuk mengadakan sorotan, analisis kritis gitu ya. Nah, artinya kalau kita meminjam pendapat ahli, kita sedang ingin mengkritisi, sedang ingin menganalisis, sedang ingin melakukan sorotan pada pendapat ahli itu. Nah, itu bisa yang pertama. Nah, kalau tipe yang pertama ini memang tarafnya itu Anda meminjam itu tidak sekadar mengambil pendapatnya lalu memperkuat argumen. Tapi jauh dari situ, levelnya itu Anda sudah mampu nanti mengkritisi, mampu menyoroti, mungkin mampu mengatakan bahwa ini benar, bahwa ini kurang tepat, ada yang kontras, ada yang keliru, ada yang kurang meyakinkan. Nah, itu biasanya di taraf-taraf orang-orang yang menulis kritis. Ya, tipe jenis atau tulisan itu sudah levelnya adalah analisis kritis. Nah, namun pada taraf misalnya kalau teman-teman sebagai penulis pemula, biasanya kita itu meminjam itu untuk memperkuat argumen kita. Misalnya Anda punya ide penelitian, Anda punya ide penulisan esai, Anda punya ide misalnya mungkin membuat cerpen. Nah, kita boleh meminjam pendapat ahli untuk memperkuat argumen kita, memperkuat ide-ide itu, sehingga orang membaca pendapat kita semakin meyakinkan. Ya, nah itu sebenarnya konsepnya. Bagaimana manfaat nanti yang bisa langsung teman-teman rasakan kalau Anda melakukan pinjaman pendapat. Nah, rekan-rekan bicara sitasi atau kutipan ya, sebenarnya ada tiga jenis secara umum ya. Apa yang kita sebut dengan istilah footnote, in-note, dan end-note. Nah, teman-teman, tiga jenis ini sebenarnya penempatan dalam tulisan itu berbeda-beda. Namun fokus kita nanti yang akan kita bicarakan itu adalah bagian poin yang kedua, yaitu in-note, catatan perut. Nah, footnote juga kita sedang meminjam pendapat ahli, tapi teknis cara nulisnya itu biasanya di bawah karangan ya, di bawah halaman tulisan kita. Nah, ya namanya juga footnote ya, catatan kaki, yang juga membantu nanti memberikan referensi, pembacaan, bahkan keterangan tambahan ya bagi pembaca kita ya. Kalau misalnya Anda menulis jurnal, Anda buatkan footnote-nya, orang semakin terlengkapi pemahamannya, informasinya terhadap sumber-sumber yang Anda gunakan. Nah, untuk itu nanti pembicaraan tentang footnote itu ada waktu video tersendiri ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menontonnya. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam, bagaimana in-note, bagaimana membuat catatan perut, bagaimana membuat catatan body gitu ya, di catatan tulisan kita, di analisis kita, sehingga nanti ini penulisannya itu akan tepat. Dan tentunya memang di in-note itu atau catatan perut itu menjelaskan bahwa apa yang kita kutip itu langsung diletakkan di dalam teks, di dalam tulisan itu. Sehingga memang catatan in-note itu sering juga dikatakan ya kutipan parentetik dan kutipan angka. Nah, karena memang nanti kita mendaftarkannya, membuat catatannya, membuat citasinya, misalnya nama pengarang, tahunnya, gitu ya, halamannya. Itu nanti akan terlihat di dalam teks itu sendiri, sehingga kita sebut dia itu adalah kutipan parentetik atau kutipan angka, karena memang akan ada angka-angka yang juga bisa digunakan nanti apapun yang misalnya Anda kutip, yang penting di dalam teksnya ya, misalnya ada tahun dan halamannya itu akan terlihat angkanya. Nah,
Yang ketiga ada EndNote. Nah, EndNote itu sebenarnya ini catatan juga keterangan yang ditulis memang di setiap lembaran akhir bab. Nah, ini biasanya kalau teman-teman nanti mungkin pernah membaca buku itu setiap bab itu sudah selesai, lalu ada EndNote-nya, ada semacam daftar-daftar di akhir babnya. Nah, itu EndNote. Nah, itu juga untuk poin yang ketiga nanti kita mudah-mudahan ada video yang nanti bisa Anda tonton tentang EndNote sendiri seperti apa. Namun lagi-lagi saya sampaikan untuk poin yang kedua ini akan kita bahas di dalam video ini. Nah, teman-teman, kita akan bicarakan dulu EndNote tadi, catatan perut ya, catatan dalam teks. Nah, tentu perlu saya sampaikan buat teman-teman ya, bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dasar untuk mengutip. Karena kadang-kadang ketika kita mengutip, yang saya perhatikan kadang-kadang mengutipnya bisa lebih dari 1 halaman, 2 halaman. Nah, itu salah ya teman-teman. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ikuti sebagai bagian nanti bahwa kalau Anda mengutip tidak sembarangan. Karena tadi mengutip itu konsep dasarnya adalah meminjam pendapat, maka di dalam proses meminjam itu menuliskannya harus bertanggung jawab dan mengikuti prinsip-prinsip yang mendasar untuk kita lakukan. Nah, yang pertama teman-teman, jangan melakukan perubahan. Nah, ini berlaku ya, saya garis bawahi berlaku kalau kutipan Anda kutipan langsung. Nah, kalau jenis kutipan langsung teman-teman, memang kita tidak boleh melakukan perubahan dari pendapat ahli itu. Jadi tuliskan senyata-nyatanya, tuliskan apa adanya, apa yang disampaikan oleh ahli tanpa harus mengubah kata, tanda baca dari teks aslinya. Jadi bulat-bulat sama gitu ya, seperti apa yang dikatakan pendapat ahli. Mungkin kalau Anda temukan dalam buku, dalam jurnal gitu. Nah, itu namanya kutipan langsung. Nah, ini prinsipnya. Namun kalau kutipan tidak langsung berbeda konsep. Nah, ini yang saya maksud adalah kutipan langsung. Nah, teman-teman, bila pengutip misalnya, kalau memang perlu melakukan perubahan, ya kadang-kadang kan kita perhatikan nih, pendapat ahli itu mungkin salah, ya katakanlah misalnya typo gitu ya, tulisannya itu ada kurang huruf, terbalik hurufnya, penggunaan kata keliru sehingga maknanya tidak jelas misalnya. Nah, karena kita konsepnya meminjam, Anda harus memberikan tanda bahwa kesalahan itu adalah memang dari pendapat aslinya, bukan kesalahan kita yang menulis, bukan kesalahan kita yang mengutip gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda harus beri tanda, tandanya itu apa? Tanda ini kurung siku ya. Kalau kita lihat di situ kurung siku, nah itu harus Anda tempatkan supaya kesalahan itu bukan menjadi beban kita, tapi memang saya mendapatnya dari aslinya begitu. Nah, itu yang perlu nanti dilakukan perubahannya gitu ya. Nah, misalnya di sana kan manusia seharusnya mengubah sikapnya yang dapat berdampingan dengan manusia lainnya. Nah, saya melakukan perubahan itu yang sebenarnya dari tulisan awal saya mendapati kata mengubah itu merubah ya. Jadi saya buatkan tanda supaya saya melakukan perbaikan ya. Kalau tulisan sebelumnya itu adalah merubah sikapnya itu kan salah. Tapi saya boleh mengubahnya supaya melakukan perbaikan, ya saya ganti saja, tapi saya berikan tanda ini ya, kurung siku. Nah, itu yang perlu nanti teman-teman ingat. Yang pertama, prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip yang kedua, teman-teman ya, juga bisa ditambahkan di dalam kurung itu ya. Nah, ini kalau Anda mengutip gitu ya, jangan terburu-buru memperbaiki kesalahan tanpa tanda-tanda yang kita berikan supaya kesannya bahwa kesalahan itu memang tidak berada di tangan kita tapi memang dari kutipan aslinya. Nah, namun kalau Anda ingin melakukan perbaikan ya, boleh juga menambahkan tanda kurung segi 4 tadi ya, yaitu diberi catatan singkat seperti sic ya. Sic yang artinya dari bahasa Latin ya, sic erat scriptum. Artinya ya aslinya begitu tertulis gitu ya, itu artinya. Sehingga nanti teman-teman kalau misalnya nih Anda tidak lakukan perubahan tadi dengan cara yang pertama, Anda tetap mempertahankan
kata yang salah itu gitu ya, Anda tidak melakukan perubahannya, ya sudah beri tanda saja dalam kurung segi 4 itu gunakan tanda sik. Sik erat seketum. Begitulah tertulis. Yang sebelumnya artinya ya seperti teks yang dari sebelumnya saya ambil. Kira-kira begitu konsepnya. Nah, misalnya di sini ya, ada di sana bentuk tanda itu yang sudah saya berikan. Itu berarti saya tidak melakukan perubahan apa-apa. Saya hanya memberi tanda saja supaya apa yang tertulis di sebelumnya memang seperti itu aslinya, dan ini perlu menjadi tanda atau alarm bahwa ini ada yang salah. Misalnya begitu ya, dalam kutipannya. Demikian juga dengan data bahasa yang lain dalam karya tulis ini, peneliti selalu berusaha mencari bentuk kata yang mengandung makan. Ya, saya berikan tanda saja setelah kata yang salah itu, sik gitu ya. Sentral distribusi yang terbanyak sebagai bahan kajian analisis dalam penelitian ini. Nah, sebenarnya kan kita bisa pahami kalau kita baca pelan-pelan, kata makan di sana kan tidak tepat. Harusnya mengandung makna, ya makna sentral gitu atau makna distribusi. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau kita tidak mengubahnya, ya udah beri tanda saja. Oh, ternyata setelah tanda yang Anda berikan itu ternyata perlu dipahami. Oh, ini ada yang salah gitu ya. Nah, itu prinsip yang kedua atau bagian poin B ini. Nah, lalu yang bagian C, rekan-rekan, ataupun yang ketiga ini, menghilangkan bagian kutipan. Nah ini, teman-teman perlu diingat, seperti yang tadi saya sampaikan, mengutip itu jangan berlomba untuk banyak. Ya, itu prinsipnya. Mengutip itu harus kita sadari, harus meminjam apa yang benar-benar kita butuhkan. Ya, ingat, apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukan apa yang semuanya saya ambil, saya kumpulkan supaya misalnya katakanlah tulisan saya tebal halamannya gitu ya, supaya jumlah karakter katanya itu tercukupi. Tidak. Ingat prinsip dasarnya. Meminjam atau mengutip, ambillah, pinjamlah yang memang Anda sangat perlu. Ya. Kalau memang itu tidak bermanfaat dalam tulisanmu, ya jangan dikutip gitu ya. Kalau hanya memang yang kita butuhkan itu mungkin satu kata, mungkin yang kita ambil itu hanya beberapa frasa, mungkin hanya beberapa klausa, mungkin hanya satu kalimat, tidak mesti harus satu paragraf, ya cukup. Selama itu memang bermanfaat dalam tulisan Anda. Nah, bagaimana caranya kan gitu ya? Pertanyaannya, Pak, saya kan dalam satu paragraf itu yang saya butuh hanya kalimat yang ketiga. Bagaimana caranya supaya yang saya kutip itu memang betul itu yang saya butuhkan? Nah, caranya mudah teman-teman. Ingat, gunakan prinsip tanda elipsis. Ya. Nah, kalau Anda ganti tanda elipsis, biasanya tanda elipsis itu jumlah titiknya 3 ya. Kalau 4 nanti bukan tanda elipsis karena itu berakhir kalimatnya. Nah, tanda elipsis itu berarti ada yang kita hilangkan. Nah, tanda 3 titik ini berarti ada yang kita hilangkan dari pendapat itu yang kita tidak butuhkan. Ya, terserah Anda. Mau buatnya tanda titiknya di awal berarti tidak kita butuhkan, atau nanti setelah pendapat itu tanda titik lagi, memang berarti setelah tanda titik itu ada yang kita hilangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, di model atau di contoh yang Anda baca di situ kan yang saya kutip itu ada tanda titiknya 3 yang memang mungkin masih panjang lagi kalimatnya tapi saya tidak butuhkan, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja mungkin di awal dulu Anda buatkan tanda titik 3, lalu apa yang Anda mau ambil itu, apa yang mau Anda kutip, bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan nanti prinsip ini sangat penting ya, artinya ini membuat juga kalimat Anda ekonomisasi kata ya, efektif gitu, tidak boros kata-katanya, karena waktu kita mengutip ya kita ambil saja yang seperlunya gitu, tidak perlu semuanya harus diborong dimasukkan dalam tulisan kita. Nah, baik rekan-rekan, kita coba lihat ya. Kalau tadi prinsip dasarnya Anda sudah paham, sekarang bagaimana jenisnya Pak? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara umum rekan-rekan, kutipan itu sebenarnya hanya ada 2 model ya, jenisnya. Ada yang disebut nanti kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, bicara jenis kutipan langsung dan tidak langsung sebenarnya ini teknis cara mengutipnya ya. Nah, artinya nanti dalam tulisanmu bagaimana Anda
membuat kutipan itu apakah secara langsung atau tidak langsung. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan kutipan langsung? Nah, teman-teman, sebenarnya prinsipnya begini. Kalau Anda mengutip langsung, itu berarti seperti yang tadi saya katakan, tidak boleh melakukan perubahan apa-apa. Harus sejelas-jelasnya sama dengan pendapat ahlinya. Jadi Anda tidak boleh mengubah, mau tanda titik, tanda baca, tanda petiknya, kalimatnya, strukturnya, tidak boleh. Harus sama, yang namanya kutipan langsung. Nah, di versi bahasa gitu ya, pusat bahasa di kita. Nah, kutipan langsung itu ada dua lagi pembagiannya. Yang pertama, ini dilihat dari sisi jumlah kalimat dalam paragraf Anda ya. Nah, ini sebenarnya di era sekarang itu bisa kita lihat, kita hitung ya, jumlah kalimat misalnya setiap paragraf. Kalau secara konsep kan dalam paragraf itu standar yang umum secara teori itu 3 sampai 5 kalimat. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata waktu Anda mengutip, ternyata kalimat yang Anda kutip itu bisa jadi hanya 4 kalimat. Nah, 4 sama dengan 4 baris gitu ya. Sebenarnya boleh dikatakan ya jumlah kalimatnya, tapi secara umum nanti kalau dituliskan dalam tulisan, tapi tergantung lagi teman-teman ya. Ini agak rumit dilakukan kalau misalnya ternyata sitasi yang kamu kutip itu jumlah barisnya, karena sekarang era digital ya, karena beda-beda bentuk bukunya, jarak fontnya, spasinya, kan begitu ya. Namun bisa kita lihat dari sisi barisnya waktu kita kutip nanti dalam tulisan Anda, itu terlihat begitu ya. Nah, ini kutipannya itu kalau misalnya jumlahnya itu 4 baris atau sama dengan 4 baris gitu ya, kutipannya itu disatukan dalam teks, disatuin. Artinya pendapat Anda, posisi Anda disatuin dalam teks itu. Ya, kita beri misalnya jaraknya itu spasinya 2 spasi gitu ya. Nah, karena ini kutipan langsung teman-teman, ingat cirinya. Kutipan langsung harus ada tanda kutip, harus ada tanda petik 2, karena namanya langsung. Ya. Lalu setelah itu teman-teman perlu pikirkan juga siapa nama pengarang. Ingat, kalau konsepnya di Indonesia dan bahkan di dunia, saya kira nama pengarang itu secara umum adalah nama kata yang terakhir. Ya, kata yang terakhir yang cukup diambil, lalu tahunnya, nomor halaman, lalu di dalam kurungkan gitu ya. Nah, contohnya seperti di situ Anda boleh lihat, misalnya saya mengatakan pendapatnya saya misalnya ya, kan tadi katanya diintegrasikan teksnya ya. Pendapat saya misalnya saya akan mengatakan pendidikan akhlak merupakan satu hal yang amat diperlukan oleh setiap manusia. Nah, itu pendapat saya. Tapi saya ingin pendapat saya itu semakin ditegaskan pendapat ahli. Ya, maka diintegrasikan berarti pendapat itu dengan apa yang saya kutip itu disatukan dalam satu paragraf. Itu yang disebut diintegrasikan. Jadi satu dalam teks. Ya, saya kebetulan mendapat pendapat Jakia yang bisa memperkuat pendapat saya. Jakia mengatakan, ya, buka kurung, ada di situ modelnya juga ya. 1999 ya, berarti pada tahun 1999 di halaman 27 dia berpendapat. Langsung saya buatkan tanda petik 2 ya. Pendidikan akhlak berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai positif dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam rangka pembentukan manusia yang berkepribadian unggul. Nah, itu maksudnya di sana diintegrasikan. Nah, ini kalau kita hitung ya, mungkin kurang dari atau 4 baris ini dari apa yang kita kutip ya. Nah, itu yang dilihat barisnya itu. Atau kalau dilihat mungkin jumlah kalimatnya juga bisa kita hitung gitu ya. Tapi umumnya memang tergantung pada jumlah baris waktu kita ketik ya. Kalau dulu mungkin di zaman kita menuliskan bisa ya, kita lihat berapa baris nih, kita tulis sampai ke bawah. Kalau kita ketik juga bisa kita lihat, walaupun sebenarnya bisa juga kita hitung nanti dari sisi jumlah kalimatnya. Nah, itu kalau konsep pusat bahasa ya. Nanti teman-teman juga boleh bandingkan konsep ini dengan model-model pengutipan yang lain ya. Karena banyak model-modelnya ya, misalnya model APA ya, asosiasi psikologi, ada model Turabian ya, ada model MLI ya. Kalau kita anak bahasa biasanya linguistik ya, asosiasi. Anda boleh cari tahu nanti, cukup banyak, dan bahkan
MS Word sekarang itu kan semua referensinya sudah ada di sana. Jadi tinggal Anda pilih yang mana nanti model yang tepat. Nah, lalu dari pusat bahasa sendiri teman-teman, bagaimana nanti kalau jumlah barisnya Pak banyak? Misalnya saya mengutip ternyata tidak hanya satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, bahkan saya membutuhkan satu paragraf, saya membutuhkan dua paragraf panjang gitu ya. Nah, tapi konteksnya masih langsung, masih tidak boleh mengubah. Nah, bagaimana caranya? Nah ini dalam ketentuannya itu ada ya, ketentuan di pusat bahasa itu ada. Yang pertama tentu kita harus memisahkan pendapat kita dengan apa yang kita kutip. Kita harus pisahkan supaya terlihat apa yang kita kutip, apa yang akan nanti menjadi kutipan itu sendiri. Ya. Apa yang akan nanti kita berikan posisi kita dan apa yang nanti menguatkan posisi kita. Jadi kita harus pisahkan. Nah pemisahannya bagaimana? Kita beri jarak 2,5 spasi. Ya. Lalu jarak antara kutipan yang tadi kita ambil, ya, pendapat ahli itu, Anda harus dekatkan 1 spasi. Ya. Jadi akan dekat, akan sangat melekat. Nah, biasanya di MS Word itu bisa kita atur ya, paragrafnya 00 semuanya sampai dekat ya. Pokoknya yang kita kutip itu pendapatnya harus rapat, dekat. Nah, lalu di sini uniknya karena dia jumlah barisnya lebih dari 4 baris, teman-teman boleh ada, boleh tidak ada tanda petik duanya, tanda kutipnya. Nah, di sini yang unik. Lalu nanti kutipan yang kita ambil tadi supaya terlihat itu yang kita ambil berbeda dengan pendapat kita, Anda langsung nanti buatkan ya. Biasanya gaya selingkungannya itu ketentuannya bisa 5 sampai 7 ketikan ya. Atau biasanya kalau dalam tulisan itu di era digital itu komputerisasinya Anda boleh buatkan satu tab. Satu tab sehingga nanti lebih menjorok ke kanan ya, mengarah ke kanan dan itu nanti diperhatikan justify tulisannya ya supaya rapi ya kiri kanannya begitu. Nah ini modelnya konsepnya, lalu nanti tetap sama teman-teman. Setelah nanti kutipannya ada, terserah ya mau namanya nanti di awal, di tengah atau di akhir, nanti itu tergantung teknis ya. Tapi harus Anda tuliskan nama pengarang ya, tahunnya dan halamannya. Nah ini kalau lebih dari 4 baris. Nah, rekan-rekan, kita masuk yang kedua, jenisnya itu kutipan tidak langsung. Nah, untuk parafrase sendiri ya dari pusat bahasa, nanti juga Anda bisa menonton video setelah video ini. Saya sudah menjelaskan bagaimana membuat parafrase yang baik. Namun secara umum teman-teman, dinamakan kutipan tidak langsung atau parafrase itu berarti rekan-rekan nanti melakukan kutipan itu dengan cara melakukan perubahan sedemikian rupa, tapi tetap mempertahankan esensi makna dari pendapat ahli. Ya, meskipun struktur kalimat Anda ubah, tanda baca mungkin ada yang diubah, tapi maknanya harus tetap sama dari apa yang dikatakan ahli. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan esensi makna. Yang Anda ubah di sana adalah struktur kalimatnya, ya, posisi kalimatnya. Tapi esensi maknanya harus sama dengan pendapat ahli. Nah, kalau nanti berbeda berarti Anda bukan mengutip, namun Anda berteori atau menciptakan teori baru. Nah, itu salah ya. Lalu yang unik dari kutipan tidak langsung adalah teman-teman tidak boleh melakukan adanya tanda kutip atau tanda petik dua. Nah, karena parafrase itu unik, jadi tidak ada tanda petik dua. Jaraknya kalau kita mengikuti aturan dari pusat bahasa itu spasi 2 ya. Tetap sama teman-teman, Anda harus menulis nama yang terakhir, ya, tahunnya, nomornya, lalu kita tutup kurung. Nah ini contohnya, silakan teman-teman dikembangkan dan saya sarankan menonton video setelah ini karena berbicara tentang kutipan itu, terutama ya kutipan tidak langsung itu saya sudah jelaskan ada satu video khusus membicarakan tentang ini. Nah, tapi prinsip dasarnya adalah seperti ini, Anda bisa terapkan nanti dalam tulisan Anda. Nah, baik rekan-rekan, simpulan yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kutipan itu ada sebenarnya 3 jenis ya, apa yang kita sebut dengan bagian catatan kaki, ya footnote, endnote, dan endnote. Nah, namun untuk jenis endnote sendiri, teman-teman, karena ini adalah kutipan dalam teks, kutipan dalam batang tubuh tulisan kita,
maka setiap EndNote itu sebaiknya ya, kalau memang Anda nanti menggunakan daftar referensi ya, silakan nanti daftarkan di daftar pustaka atau bibliografinya dengan jelas. Nah, kebenaran catatan perlu akan terkonfirmasi di bagian referensi, ya, karena apa yang kamu kutip dalam teks itu kan harus terlihat sebenarnya. Dan perlu Anda pahami bersama-sama teman-teman, begitu banyak sekarang model-model citasi, yang saya jelaskan ini adalah salah satu model yang dipakai di pusat bahasa. Nah, kalau menurut prodi-prodi Anda, saya kira itu akan berbeda-beda ya. Mungkin nanti akan ada menggunakan APA, Mill-Edge, Chicago Style, ya, Turabian, dan lainnya. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, kesimpulan yang bisa saya berikan pada Anda adalah ketepatan di dalam proses penulisan citasi ini juga bagian dari integritas akademik Anda, khususnya dalam penulisan karya ilmiah, tulisan-tulisan makalah, dan lain-lainnya. Nah, bagian ini perlu supaya nanti ketika Anda ingin mempublikasikan karya, ternyata Anda sudah memenuhi etika penulisan yang bagus. Ya, nah silakan teman-teman berkreasi, menulislah, kenalilah bentuk-bentuk citasi sebagai bagian mitigasi untuk mencegah masalah-masalah plagiat. Nah, rekan-rekan, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Nah, teman-teman boleh membaca sumber-sumber bacaan yang ada di sana dan bahkan mencari sumber-sumber mana yang menurut Anda nanti bisa membantu mengembangkan pemahaman Anda. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan kita boleh berdiskusikan dengan baik dan sampai bertemu pada video-video berikutnya. Tuhan memberkati Anda.